Saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Persis sebulan lalu, Prabowo ngomong kayak gitu di depan ribuan muslimat NU. Beberapa minggu kemudian, skandal mega korupsi di Pertamina Patraniaga diungkap oleh Kejagung. Kira-kira ada kaitannya nggak ya ultimatum Prabowo soal kembalikan duit di video tadi? Dan belum lama ini juga, Pak Prabowo pernah keras banget ngomong soal raja kecil. Dengerin nih videonya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Kalian tahu nggak siapa yang dimaksud Pak Presiden? Jadi, sebelum gue buat video ini, kita awak redaksi sudah melakukan beberapa wawancara sama narasumber yang tentunya nggak bisa kita sebutin di sini. Kayaknya emang susah banget dipisahkan antara statement Prabowo yang ultimatum koruptor untuk mengembalikan uang hasil korupsi dengan kasus korupsi Pertamina Patraniaga ya. Nggak lama dari ngomong balikin duit, Kejagung langsung bergerak. Oke, sebelum kita ke sana, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel YouTube Merdeka.com. Jadi, sebelum kita bahas tentang Patraniaga, kita bahas dulu tentang raja kecil yang tadi videonya udah gue spill di awal. Orang-orang pasti menerka-nerka, siapa sih yang dimaksud raja kecil oleh Prabowo? Masa ada yang berani ngelawan perintah presiden? Gue mau kasih tahu. Raja kecil itu bukan beneran raja yang memimpin kerajaan kayak zaman dulu. Dalam politik, raja kecil itu sebenarnya biasa diidentikan dengan kepala daerah, bisa wali kota, bupati, atau gubernur. Mereka dibilang raja kecil karena menguasai kawasan kecil di suatu daerah Indonesia. Tapi, setelah gue cari tahu, raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo ternyata bukan kepala daerah. Terus, siapa dong? Nah, nih ada cluenya dari Pak Prabowo. Gue puterin lagi ya videonya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Yang dimaksud oleh Prabowo itu adalah para birokrat di kementerian dan lembaga. Menurut sumber kita, memang raja kecil ini memiliki power yang cukup besar, bahkan menguasai pos sejumlah anggaran yang nilainya capai miliaran rupiah. Malahan, raja kecil ini diibaratkan sebagai kartel di kementerian. Wah, ngeri banget ya. Apa aja sih mainannya para raja kecil ini? Oke, kita bahas. Mereka kan menguasai banyak pos anggaran di kementerian masing-masing ya. Misalnya, uang catering, makan pegawai, pengadaan alat tulis kementerian. Dari sinilah pat gulipat terjadi. Mereka, para raja kecil ini memperkaya diri. Kalau bahasanya Pak Prabowo nyolong. Itu Pak Prabowo ya, bukan gue yang ngomong. Dari berbagai pengadaan barang dan jasa inilah para raja kecil itu main. Dengan berbagai modus. Tapi bro, pengadaan barang dan jasa itu kan proses lelang. Bener, proses lelang, tapi semua bisa dihengki-pengki. Banyak juga proyek-proyek yang penunjukan langsung. Entah itu cashback dari vendor atau markup anggaran dari harga yang sebenarnya. Misalnya, gue mau pengadaan 100 laptop baru di kementerian. Harganya misalnya, taruhlah 10 miliar. Oke, deal. Tapi 10 miliar itu belum sama softwarenya. Softwarenya dijual terpisah. Kira-kira gitulah, banyak kok contohnya. Ada lagi misalnya seminar di hotel, kita pilih hotel A karena ada cashback dari salesnya 10% jika pilih hotel tersebut. Ya kira-kira gitulah permainan-permainan mereka. Inilah yang bikin Pak Prabowo marah. Padahal Pak Prabowo udah berkali-kali bilang dalam bisnis
Mencari untung itu biasa, tapi sewajarnya aja. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Prabowo minta yang begitu-begitu tidak boleh ada lagi. Anggaran yang harusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat malah bocor ke kantong-kantong pejabat. Sumber kita yang berada di lingkaran kabinet merah putih ini sampai sebel banget sama mereka, para pejabat di kementerian. Mereka bahkan berani melakukan perlawanan kepada para menterinya sendiri. Kata sumber kita, bahkan menterinya bisa dibikin gak tahu apa-apa loh sama raja kecil ini. Gila banget kan? Nah, gue kasih lagi contoh kasus yang ribut-ribut di Dikti belum lama ini. Kasus yang melibatkan Prof. Satrio Brojonegoro. Dia didemo sama pegawainya sendiri waktu itu. Alasan Satrio, kenapa dia didemo? Mereka, para PNS sedang melakukan perlawanan. Karena sang menteri lagi melakukan mutasi besar-besaran di Kementerian Dikti. Ya, walaupun ya, bisa jadi itu cuma alasan Satrio untuk membela diri. Toh pada akhirnya dia diganti juga sama Pak Prabowo kan? Tapi poinnya, di kalangan pemerintah, menteri dikerjain sama pejabat-pejabat di kementerian itu udah jadi rahasia umum lah. Apalagi kalau baru ganti menteri atau baru ada reshuffle. Bisa habis energi sampai 1 tahun tuh menteri baru ngeberesin urusan beginian. Mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan kementeriannya. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN. Semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental, kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Tapi gue perlu garis bawahi, nggak semua kementerian loh. Tidak semua. Hanya beberapa oknum saja yang biasanya mereka melakukan itu ke menterinya karena dapurnya udah mulai terancam. Tapi banyak juga dirjen-dirjen, pejabat eselon yang loyal banget sama negeri ini. Bahkan siapapun menterinya, ya dia kerja aja sesuai dengan tupoksinya. Nggak ada main-main politik. Makanya sumber kita ini yang sekarang menjabat di kementerian atau lembaga cerita mereka lebih baik cari orang lain atau bawa orang luar untuk mengawasi internal kementerian atau lembaga yang dia pimpin. Apalagi kalau udah ngelihat gelagat-gelagat anak buahnya itu, si raja kecil, ini mulai kerjanya nggak bener. Ditambah efisiensi jor-joran yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Lalu, gimana dengan korupsi Pertamina Patraniaga? 1 juta views, gue bakal ulas blak-blakan di video selanjutnya.